Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Putri Suhaimi dengan NPM 2408260183. Di sini saya akan membuat video di blog hematologi dan imunologi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang anemia defisiensi besi. Anemia defisiensi besi adalah kondisi anemia yang terjadi akibat kekurangan zat besi di dalam tubuh sehingga sintesis hemoglobin terganggu dan kemampuan darah untuk mengangkut oksigen itu menurun. Keadaan ini ditandai dengan penurunan kadar hemoglobin, jumlah sel darah merah yang berkurang atau berukuran kecil dan pucat, serta biasanya disebabkan oleh asupan besi yang tidak adekuat, gangguan absorpsi, peningkatan kebutuhan, atau kehilangan darah kronik. Selanjutnya itu ada gejala dari anemia defisiensi besi. Dapat bervariasi tergantung derajat anemia dan sering berkembang perlahan. Keluhan yang umum ditemukan meliputi mudah lelah, lemah, letih, lesu, serta pucat pada kulit maupun konjungtiva. Pasien juga dapat mengalami pusing, sakit kepala, berdebar, dan sesak nafas saat aktivitas karena berkurangnya kemampuan darah mengangkut oksigen. Gejala khas dari defisiensi besi ini antara lain seperti kuku rapuh atau berbentuk seperti sendok, rambut mudah rontok, selitis angularis, dan pada beberapa kasus juga ditemukan seperti pika, yaitu keinginan mengonsumsi benda, bukan makanan, seperti es, tanah, maupun kapur. Pada anak-anak juga sering terjadi seperti gangguan konsentrasi dan perkembangan kognitif, sedangkan pada anemia berat dapat timbul sinkop, takikardi, dan gagal jantung. Selanjutnya itu ada faktor risiko dari anemia defisiensi besi adalah kondisi yang menyebabkan asupan besi kurang, kebutuhan meningkat, gangguan absorpsi atau kehilangan besi kronik seperti asupan zat besi yang tidak adekuat, terutama pada pola makan rendah besi, misalnya jarang konsumsi daging merah, vegetarian tanpa perencanaan nutrisi yang baik, serta malnutrisi. Kebutuhan besi meningkat pada masa pertumbuhan bayi, anak remaja, kehamilan maupun menyusui. Kehilangan darah kronik merupakan faktor risiko utama seperti pada menstruasi berlebihan, perdarahan saluran cerna akibat gastritis, ulkus peptikum, wasir atau keganasan gastrointestinal, serta infestasi cacing tambang. Gangguan absorpsi besi, misalnya pada gangguan seliak, pasca gastrektomi, atau penggunaan obat yang menurunkan asam lambung dalam jangka panjang. Faktor lain seperti termasuk penyakit pada kronik, status sosial, ekonomi rendah, jarak kehamilan yang terlalu dekat. Selanjutnya, ada cara pencegahan dari anemia defisiensi besi ini adalah mencukupi asupan zat besi dari makanan terutama pada besi heme seperti daging merah, hati, ayam, dan ikan, serta non-besi seperti sayuran hijau, kacang-kacangan, dan biji-bijian, dan penyerapan besi dapat ditingkatkan dengan konsumsi vitamin C, serta menghindari minum teh atau kopi bersamaan dengan waktu makan. Pencegahan kehilangan darah dengan menangani perdarahan kronik seperti gangguan menstruasi berlebihan dan penyakit saluran cerna, serta pencegahan dan pengobatan infeksi cacing. Pada kelompok berisiko tinggi seperti ibu hamil, bayi, anak, dan remaja dianjurkan suplementasi zat besi sesuai rekomendasi. Baik, mungkin itu saja penjelasan singkat dari saya tentang anemia defisiensi besi. Ada beberapa referensi yang saya dapatkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.